Sungguh menghebohkan, inilah kemunculan Dajjal kecil yang baru-baru ini viral di Israel. Kaum Yahudi Israel baru-baru ini sempat menghebohkan jagat dunia maya soal munculnya Dajjal kecil bernama Yanuka Raf Solmo Yehuda. Orang ini dipercaya juga sebagai Mesias atau juru selamat sebelum nantinya Dajjal besar muncul. Oleh karena itu, orang ini dijuluki sebagai Dajjal kecil yang akan menyelamatkan kaum Yahudi di zaman ini. Anggapan tersebut berdasarkan keyakinan para pemuka Yahudi Israel yang melihat adanya kecocokan 5 ciri antara Yanuka Raf dan Mesias dalam agama Yahudi. Kelima ciri tersebut meliputi mampu mensyarah kitab Talmud dan Taurat, penyampaiannya mampu memukau orang-orang, dapat menyembuhkan orang lumpuh, ramalannya sering terbukti, matanya buta sebelah dan berambut keriting. Viralnya Yanuka Raf di Israel ini lantas dipandang netizen sebagai kemunculan Dajjal kecil atau Mesias mini. Namun menjelang hari kiamat, orang Yahudi yakin bahwa akan muncul Mesias besar atau Dajjal jumbo. Dalam ajaran Islam sendiri, Dajjal memang menjadi salah satu tanda akan terjadinya hari kiamat. Dia digambarkan sebagai sosok yang akan menimbulkan kekacauan di dunia ini, dan banyak orang Yahudi Israel yang menjadi pengikutnya. Kemunculan Dajjal sendiri belum dapat dipastikan. Namun, Rasulullah dalam hadisnya telah memberikan sejumlah informasi mengenai ciri-ciri Dajjal yang wajib diketahui setiap muslim. Sebelum melihat ciri-ciri Dajjal, mari pahami dulu arti dan makna dari namanya. Kata Dajjal sendiri berasal dari bahasa Arab yaitu Dajjala yang berarti mencampurkan, mengacaukan, dan juga membingungkan. Menurut Al-Khalil Ibrahim, Dajjal berarti pendusta. Menurutnya, kata tersebut berasal dari kata Dajjlah atau Dajjalah yang berarti berdusta. Sedangkan menurut Al-Ashma'i, kata Dajjal berasal dari kata Dajjal yang bermakna mengecat kuda dengan belangkin. Adapun Dajjal nantinya akan menutupi kebenaran dengan sihir dan kebohongan. Maka dapat dipahami, bahwa pengertian Dajjal adalah sosok pendusta yang akan membuat kekacauan dengan cara menutupi kebenaran menggunakan kebohongan. Berita tentang akan munculnya Dajjal menjelang hari kiamat nanti telah disabdakan oleh Rasulullah dalam hadisnya. Nabi Muhammad bersabda, tidak akan datang kiamat sehingga dibangkitkan Dajjal-Dajjal, pembohong-pembohong besar yang jumlahnya mendekati 30 orang, masing-masing mengaku sebagai utusan Allah, hadis riwayat Bukhari. Di samping tentang kedatangannya kelak, Rasulullah juga mengungkapkan bahwa Dajjal memiliki sejumlah karakteristik yang tidak dimiliki manusia pada umumnya. Dajjal dijelaskan memiliki tubuh besar, kulitnya merah, rambutnya keriting, matanya mirip seperti buah anggur yang menonjol, mata sebelah kanannya buta, dadanya luas, berambut banyak, dahinya menonjol, cara berjalannya tidak normal, dan terdapat tulisan kafir di antara kedua matanya. Di samping ciri-ciri fisik, Rasulullah juga mengabarkan bahwa Dajjal diperkirakan akan muncul dari arah timur yaitu Khurasan. Spesifiknya, riwayat Imam Ahmad menyebutkan bahwa Dajjal akan muncul dari kota Ashbahan yang dahulu termasuk kawasan Khurasan dengan 70.000 orang Yahudi. Dajjal juga dikabarkan akan mengembara ke seluruh penjuru bumi tanpa melewatkan satu tempat pun selama 40 hari. Namun, lamanya sehari saat itu berbeda-beda. Menurut Sahih Muslim, satu hari Dajjal akan terasa seperti setahun, kemudian sehari seperti sebulan, berkurang menjadi sepekan, dan waktu yang tersisa akan terasa seperti hari-hari biasa. Terlepas dari apakah Yanuka Raf adalah Mesias Israel sungguhan, Rasulullah telah memperingatkan bahwa akan datang sosok pendusta Dajjal yang akan menimbulkan kekacauan menjelang datangnya kiamat nanti. Adapun kemunculan Yanuka Raf Solmo Yehuda di Israel memang menghebohkan dunia dan viral di media sosial. Hal ini karena Yanuka ini diyakini sebagai juru selamat Yahudi atau Dajjal. Bahkan, sejumlah pemuka Yahudi di Israel setuju dengan anggapan itu karena setidaknya ada 5 ciri Dajjal yang cocok pada diri Yanuka Raf Solmo Yehuda. Namun di sisi lain, sebagian kaum Yahudi dan para penganut Kristiani tidak mempercayai orang ini sebagai Dajjal. Sebab saat adanya mukjizat yang berlaku padanya, dia tidak mengaitkannya dengan kuasa Tuhan. Hal inilah yang kemudian membuat banyak orang Yahudi Israel masih ragu atas kemunculan juru selamat dadakan ini. Wallahu a'lamu bishawab.